Nah, jadi saya hari ini akan melanjutkan pelajaran kita tentang sistem saraf. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Nah, wabarakatuh. jadi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai sinapsis, gerak refleks, sama otak sebenarnya ya. Tapi kita lihat nanti otaknya nyampe apa enggak gitu. Jadi yang kita bahas duluan adalah sinapsis. Apa itu sinapsis? Jadi sinapsis itu adalah titik pertemuan antara dua neuron dengan neuron gitu ya, atau reseptor dengan neuron, atau neuron dengan efektor gitu ya. Nah, jadi kan sebagai makhluk multiseluler pasti neuronnya nggak satu doang gitu ya, neuronnya banyak. Jadi neuron itu saling berhubungan gitu ya, neuron dengan neuron A sama B misalnya begitu ya. Kemudian ini ada alat indera dengan neuron sensorik, itu juga harus ada hubungannya. Antara neuron motorik dengan efektor juga harus ada hubungannya gitu ya. Nah, sinapsis ini ada dua macam, ada yang namanya sinapsis listrik dan sinapsis kimiawi. Nah, kita ingat lagi deh, kayak apa itu sinapsis? Coba kita lihat sebelumnya ya. Saya mundur dulu ke belakang agak jauh deh. Nah, ini ada dua neuron nih, A sama B misalnya begitu ya. Nah, ini ada akson, nah ini ujungnya nih, dia berhubungan dengan neuron yang lain. Nah, hubungan ini namanya sinapsis. Gitu ya, ini sinapsis. Nah, jadi dari ujungnya akson itu ada bagian yang nonjol-nonjol. Nih, digedein. Nah, ini. Nah, ini disebut dengan tonjolan sinap gitu ya. Nah, ini tempat dia berhubungan dengan bagian yang lain. Kalau misalnya dia itu neuron sensorik, maka di sebelah sininya adalah reseptor atau indera. Nah, kemudian berhubungan dengan neuron sensorik. Jadi di sini ada sinapsis. Nah, ini neuron sensorik, badan selnya di sini, kemudian ini yang tengah ini adalah neuron asosiasi. Maka di sini ada sinapsis antara sensorik dengan asosiasi. Kemudian asosiasi berhubungan dengan neuron motor gitu ya. Jadi ada sinapsis di sini antara neuron asosiasi dengan neuron motor. Nah, ini di sebelah sini ada efektor. Jadi ada lagi di sini ada sinapsis antara neuron motor dengan efektor gitu. Nah, itulah sinapsis itu adanya di situ. Nah, tadi ada dua macam sinapsis, sinapsis listrik dan sinapsis kimiawi gitu kan ya. Jadi kita kemarin udah belajar bagaimana cara perlambatan impuls ya, ada grafik potensial aksi gitu ya, ada gerbang-gerbang Na, gerbang K, kemudian ada pompa ion kayak gitu ya. Nah, sehingga si aliran muatan ion tadi akan menimbulkan gradien potensial gitu kan ya. Nah, itu kalau dia mencapai ambang maka terjadilah potensial aksi. Nah, potensial aksi itu kan merambat dari satu bagian ke bagian yang lainnya, terutama dari neuron ke neuron. Nah, perambatan sinapsis listrik itu tanpa penundaan. Jadi kalau dia nyebrang dari neuron A ke B, ya udah lewat aja, masuk aja gitu ya, dari A ke B tanpa kehilangan kekuatannya. Nah, sinapsis listrik kayak gini banyak terdapat pada hewan-hewan krustase yang emang dia punya aksonnya gede-gede gitu ya. Nah, sebagian besar yang lain selain krustase itu sinapsisnya sinapsis kimiawi gitu ya. Jadi potensial aksi itu nggak bisa merambat langsung dari neuron A ke neuron B gitu ya. Nah, kenapa? Karena sebenarnya dua neuron ini dia nggak nempel. Nah, ini ada celahnya, namanya celah sinapsis, gitu ya. Sehingga sinyal listrik kalau dia sampai di ujungnya neuron A ini, waktu dia mau menyeberang, potensial aksinya mau diseberangkan, gitu ya, impulsnya mau diseberangkan, maka dia mesti diubah dulu pakai sinyal kimiawi. Setelah nyebrang ke neuron B, baru kemudian berubah lagi menjadi sinyal listrik kembali dan kemudian potensial aksinya merambat lagi gitu ya dengan cara yang seperti kita udah pelajari gitu ya. Nah, jadi di sinapsis itu ada apa aja bagian-bagiannya. Tadi saya bilang ada neuron A, neuron B. Nah, kalau neuron A ini ketika si impuls itu merambat di neuron A sampai di ujungnya, maka neuron A ini disebut dengan neuron prasinapsis.
gitu ya. Nah, di ujungnya ada tonjolan-tonjolan tadi ya, itu namanya tonjolan sinapsis atau sinaptik. Jadi bagian dari ujung akson yang membengkak. Nah, di dalamnya itu nanti ada kantong-kantong. Kantong-kantong atau vesikula itu isinya senyawa kimia pemindah rangsang. Senyawa kimia pemindah rangsang itu namanya neurotransmitter. Ada banyak banget jenis neurotransmitter, ntar kita bahas salah satunya gitu ya. Nah, kemudian setelah ada tonjolan sinap tuh ada celahnya. Ya, jadi ada apa namanya? Ya, celah antara dua neuron itu dia nggak nempel, ada celah sinapsis. Nah, kemudian di neuron satu lagi itu namanya neuron post sinaps. Kalau bahasa Indonesia mungkin neuron pasca sinap ya, sama ya. Nah, jadi itu bagian-bagiannya. Nah, sekarang hubungan antara neuron dengan neuron atau neuron dengan yang lain itu kan bisa aja ya, misalnya antara neuron dengan efektor. Efektor kan ada dua, yang satu otot, yang satu lagi kelenjar. Kalau hubungan sinapsis antara neuron dengan otot, maka hubungan sinapsis ini namanya sinapsis neuromuskuler. Gampangnya, sinapsis antara neuron dengan otot. Otot itu muskulus. Jadi nama sinapsisnya adalah sinapsis neuromuskuler, gitu ya. Nah, kalau postsinapnya itu kelenjar, maka hubungan sinapsisnya ya namanya sinapsis neuroglanduler, kan kelenjar itu glandula, gitu ya. Jadi namanya nggak susah sebenarnya, oke? Nah, bagaimana penghantaran impuls pada sinapsis itu? Bagaimana cara si tadi potensial aksi itu nyebrang dari satu bagian ke bagian yang lainnya? Nah, ini ada mekanismenya. Nah, mekanismenya kayak gini. Saya bacain sekarang, nanti saya jelasin di gambar, nanti saya balik lagi ke sini. Semoga lebih jelas gitu ya. Jadi impuls akan sampai di ujung neuron prasinap, kemudian sampainya si impuls itu di situ akan memicu terbukanya gerbang kalsium. Jadi di membran sel kan banyak gerbang ya. Salah satunya adalah gerbangnya ion kalsium. Maka ketika gerbangnya kalsium terbuka, kalsiumnya masuk ke situ, kemudian menyebabkan nanti vesikula sinapnya bergerak, melebur dengan neuron prasinap. Enaknya digambar aja deh ya. Nih, ini ya. Ini neuron prasinap, ini yang postsinap, gitu ya. Nah, jadi neuron yang prasinap ini kemudian dia kan mengirimkan sinyal elektrik sepanjang akson, gitu ya. Jadi ini aksonnya yang membawa sinyal listrik, gitu kan ya. Si akson itu kan dibungkus sama selubung mielin. Jadi kenapa dibungkus? Karena mielin itu adalah neuroglia. Jadi dia melindungi dan kemudian membuat aliran muatan ion itu aman di dalam akson gitu ya, karena dia konduktor yang buruk kan ya, jadi dia mempertahankan ion-ion itu mengalir di dalam akson gitu ya. Nah, kemudian ini adalah tonjolan sinap, punyanya neuron prasinap, sinaptik knop gitu ya. Nah, ini tonjolan sinap, di dalamnya ada kantong-kantong yang bulat kuning. Nah, itu adalah vesikula. Di dalamnya berisi senyawa kimia pemindah rangsang. Jadi ini namanya vesikula sinap, dalamnya isinya neurotransmitter gitu ya. Nah, kemudian di antara dua neuron ini dia nggak nempel. Nah, ini adalah celahnya nih, celah sinapsis gitu ya. Kemudian ini adalah neuron postsinap. Nah, di sini ada membrannya juga dong, namanya juga sel ya. Nah, di membrannya neuron postsinap itu ada reseptornya. Nah, reseptor itu biasanya sisi atau tempat di mana bisa mengikat senyawa kimia tertentu gitu ya. Nah, ini adalah mana panahku. Di sini ada di membran ini ada apa namanya tadi saluran-saluran yang bisa ditempeli oleh neurotransmitter tadi gitu ya. Jadi proses nyebrangnya begitu tuh gedein aja nih, diperbesar nih gambar yang bawah. Nih gambar yang bawah ya. Jadi ini adalah neuron
prasinapsis, ini potensial aksinya sudah loncat dari nodus ke nodus sampailah di tonjoran sinap, kemudian gerbang kalsiumnya kebuka. Ini gerbang kalsium nih kebuka, kalsiumnya masuk. Nah, gerbang ion kalsium itu disebut dengan gerbang atau saluran kalsium bergerbang voltase. Nih terjemahannya di Indonesia begitu ya. Saluran kalsium bergerbang voltase. Jadinya kalsiumnya masuk. Kemudian vesikula sinapnya ini bergerak. Nah, maju dia nih sini. Nah, jadi membrannya vesikula sinap sama membrannya prasinap di sini dia fusi, lebur gitu ya. Kemudian pecah. Nah, kalau pecah, neurotransmitter di dalam itu tumpah di celah sinapsis. Nah, salah satu neurotransmitter yang penting kalau ini misalnya otot itu adalah namanya asetilkolin. Maka di sini tulisannya adalah apa namanya vesikula yang isinya asetilkolin. Nah, ini yang bulatan merah ini adalah asetilkolin, tumpah di celah sinapsis. Nah, ini bagian yang bawah ini semuanya adalah neuron postsinap. Gitu ya, udah gedein. Nah, di membrannya juga ada gerbang-gerbang ini. Nah ya, nah gerbang ini adalah gerbang pompa ion, gitu ya. Nah, kalau gerbangnya ini digedein, kayak gini nih gerbangnya. Nah, dia punya sisi pengikatan si asetilkolin. Nih yang hijau nih asetilkolin di sini kan ya. Nah, jadi di ujung ini ada sisi pengikatan asetilkolin. Kalau sisi ini kemudian mengikat asetilkolin, maka gerbangnya kebuka. Gitu. Jadi kalau nggak ada asetilkolin, gerbangnya nggak kebuka. Gitu ya. Ketika gerbangnya terbuka, maka terjadi aliran ion. Gitu ya. K+ bisa masuk, Na+ bisa masuk, sehingga bagian dalam bermuatan lebih positif. Kalau ambangnya tercapai, maka terjadilah depolarisasi. Gitu kan ya. Nah, naik tuh -70, -60, -50 sampai +30. Ingat lagi grafiknya yang kemarin gitu ya. Nah, terjadilah potensial aksi kemudian merambatlah si aliran ion itu ke sebelah-sebelahnya, memacu bagian sebelahnya juga untuk mengalami pembukaan seperti ini, gitu ya. Sehingga potensial aksinya merambat ke tempat yang dituju lah gitu ya. Sebenarnya kita udah pernah belajar ini ke tempat yang dituju itu di mana kalau dia adalah serat otot atau serabut otot. Kita udah pernah belajar di bab tentang gerak. Udah pernah. Jadi kalau kamu buka ini gambarnya mirip kayak gini. Kita udah pernah belajar ini ya. Kemudian ada bagian dari apa namanya? Membran sel otot yang melekuk ke dalam, itu namanya apa. Kemudian nanti di dalamnya ada terjadi pembukaan gerbang kalsium, kalsiumnya tumpah, ada troponin, tropomiosin, aktin, miosin, itu ke situ sama gitu ya. Jadi ini kayak gini nih dulu udah pernah dibahas nih gitu. Sekarang ditambahin karena kita bahas di sistem saraf. Berarti ada istilah prasinap, postsinap gitu ya. Nah, jadi kalau kemudian diperbesar gambarnya kayak gitu ya. Jadi di membran selnya postsinap itu ada gerbang-gerbang yang punya sisi pengikatan untuk asetilkolin, untuk neurotransmitter. Jadi ketika diikat maka gerbangnya kebuka dan kemudian terjadilah aliran ion gitu ya. Kalau ini neurotransmitter jadi lepas maka gerbangnya tertutup. Gitu ya. Jadi ini adalah gambaran membran sel fosfolipid bilayer gitu. Jadi saya balik lagi ke sana. Nah, ini kata-katanya yang rapi ya. Impuls sampai di ujung neuron prasinap memicu masuknya kalsium. Tadi ya ada gerbang kalsium kebuka. Nah, kemudian vesikula sinap bergerak melebur dengan membran neuron prasinap. Nah, vesikula melepaskan neurotransmitternya. Proses pelepasan neurotransmitter ini akan memerlukan ion K+ gitu ya, tapi bisa dihambat oleh ion Mg+. Nah, ini penting nih kalau untuk pengetahuan biofarmasi dan kedokteran ya. Jadi kalau misalnya ada pasien kemudian harus dihambat dulu nih impulsnya gitu ya di sel sarafnya. Oh, berarti dia disuntikin yang
obat yang dalamnya kandungannya mg-nya banyak, misalnya begitu. Atau sebaliknya, orang ini kok impulsnya nggak bisa jalan sehingga nggak bisa bereaksi nih efektornya gitu ya. Maka nih ya ditambahin ada K plusnya banyak, misalnya begitulah ya. Jadi penting banget nih pengetahuan tentang senyawa-senyawa kimia kalau di dunia kedokteran ya. Nah, kemudian setelah itu asetilkolin yang salah satu jenis dari neurotransmitter berdifusi masuk melalui celah sinap. Gitu ya. Nah, berikatan dengan reseptor saluran ion pada membran pasca sinap atau postsinap ya, sesuai dengan gambar yang tadi ya. Nah, saluran ion pada neuron postsinap terbuka. Nah, terjadilah pergerakan ion yang bisa mengubah voltase pada membran postsinap. Nah, sehingga potensial membran mencapai nilai ambangnya dan potensial aksi terjadi, gitu ya. Ini adalah penjelasan dari gambar yang ini yang udah saya ceritain, berarti saya udah ceritain 2 kali nih ya. Nah, jadi begitu yang terjadi di sinapsis, gitu. Ngomong-ngomong mengenai neurotransmitter, nah dia adalah senyawa kimia pembina rangsang tadi saya bilang ya. Jadi dia bisa menyeberangkan impuls dari pra ke pos gitu kan ya. Ada banyak macamnya neurotransmitter, beberapa yang beneran banyak di tubuh kita ada, ini ada 4 ya. Nah, asetilkolin. Nah, ini adalah neurotransmitter yang biasanya berhubungan dengan kerja otot gitu ya. Jadi spesial tuh di otot tuh adanya asetilkolin gitu ya. Kemudian ada noradrenalin. Nah, ini ada di sistem saraf simpatik. Berarti kalau sistem saraf simpatik itu adalah sistem saraf tepi, bukan sistem saraf pusat ya, gitu. Contohnya noradrenalin adalah norepinefrin. Nah, norepinefrin itu berdampak bisa mempercepat denyut jantung. Nah, jadi kalau dia ada di saraf simpatik, berarti dia tuh kerjanya berlawanan dengan saraf simpatik parasimpatik. Jadi nanti di parasimpatik itu ada yang tugasnya memperlambat denyut jantung, gitu ya. Nah, jadi ada yang ngegas, ada yang ngerem, gitu ya. Nah, dopamin dan serotonin adanya di otak, berarti dia ada di sistem saraf pusat. Kalau ini ada di sistem saraf tepi, gitu ya. Orang yang kekurangan dopamin di otaknya itu berhubungan dengan penyakit Parkinson. Kalau kelebihan dopamin berhubungan dengan penyakit skizofrenia. Nggak boleh kelebihan, nggak boleh kurangan ya. Jadi dopamin dan serotonin itu mempengaruhi keadaan tidur, suasana hati, perhatian, pembelajaran, gitu ya. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang nggak bisa dijelaskan di otak tuh sedang apa. Kalau orang sedang suasana hatinya yang gembira misalnya begitu ya, itu sulit dijelaskan secara biologis gitu. Nah, tapi di area sinapsis juga ada 2 enzim lagi, yaitu asetilkolinesterase. Ini asetilkolin sama ester nih ya. Asetilkolinesterase untuk menghidrolisis dan menginaktifkan asetilkolin. Jadi kerjanya dia berlawanan dengan asetilkolin sama monoamina oksidase. Nah, ini juga untuk mengoksidasi dan menginaktifkan norepinefrin. Nah, kenapa harus ada enzim-enzim yang kayak begini? Nah, enzim ini untuk mencegah rangsangan yang terus-menerus ya dari dendrit atau dari otot atau di neurotransmitter. Jadi kayak dia tuh ngasih waktu istirahat. Kan pada suatu ketika kalau sel itu disuruh kerja terus-menerus, maka kemudian ada lelah lah gitu ya. Kemudian akhirnya ngambek lagi ya. Kalau ngambek dia sama sekali nggak mau kerja. Nah, sebelum itu terjadi maka direm gitu ya. Di sini tadi ada gambar ya nih. Nah, ini yang bulat-bulatan biru nih. Ini asetilkolinesterase. Nah, jadi dia tuh bisa kemudian menggantikan posisi asetilkolin di sisi pengikatan ini. Gitu ya. Jadi kalau kemudian si saluran ini reseptornya mengikat asetilkolinesterase, berarti dia nggak kebuka, diketutup gitu ya. Bisa begitu ya. Nah, jadi untuk mencegah potensial aksi yang terus-menerus, jadi direm lah gitu ya. Nah, sampai situ ada pertanyaan? Ibu, saya mau tanya. Itu tadi yang dopamin sama serotonin kan mempengaruhi keadaan tidur, suasana hati, perhatian, dan pembelajaran. Itu maksudnya yang pembelajaran gimana?
biasanya nih banyak dopamin, banyak serotonin tuh ngantuk aja gitu ya. Kalau ngantuk aja maunya tidur aja, nggak mau juga disuruh belajar, gitu kan. Nggak mau juga perhatian terhadap sesuatu juga kemudian lemah. Jadi dia lemes aja maunya tidur aja gitu. Nah, jadi kebanyakan dopamin nih, kebanyakan serotonin nih, gitu misalnya, gitu ya, gitu. Suasana hati juga gitu. Kalau dia tuh menimbulkan suasana tenang, gitu, ya. Jadi kadang ini senyawa kimianya itu bisa dibuat gitu ya, sehingga kemudian bisa juga dijadikan treatment pada proses pengobatan pasien, suntik dopamin gitu ya, disuntik serotonin gitu. Sama juga noradrenalin juga begitu gitu ya. Ada satu lagi norepinefrin juga begitu. Misalnya pada orang-orang yang kemudian jantungnya lemah gitu ya. Nah, itu ada senyawa kimia yang menyerupai norepinefrin kemudian disuntikkan gitu. Jadi karena ini bentuknya adalah senyawa kimia, kemudian Baik, Bu. Terima kasih. ya kebetulan juga bisa dibuat di laboratorium tiruannya gitu ya, maka digunakanlah sebagai treatment untuk pasien-pasien tertentu. Gitu. Lagi? Tidak. Maaf ya kalau internetnya nggak stabil. Saya di ruang guru sih, tapi dari tadi ada tulisan internetmu tidak stabil begitu. Mudah-mudahan tidak berpengaruh banyak. Nah, berikutnya adalah gerak refleks. Nah, gerak refleks gitu ya. Kita pasti udah sering banget dengar kata-kata refleks nih gitu ya. Nah, ini adalah respon otomatis sederhana terhadap suatu rangsang gitu ya. Jadi ada suatu yang datang ke tubuh dan kemudian harus apa ya namanya disegerakan untuk direspon gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya fungsi utama gerak refleks itu untuk penyelamatan diri. Jadi ada sesuatu yang mengancam datang ke tubuh dan kemudian tubuh harus segera menghindarinya. Nah, jadi responnya adalah respon otomatis sederhana. Jadi kalau itu bentuknya kontraksi otot, maka kontraksi ototnya bentuk gerakannya juga sederhana. Kalau itu sekresi kelenjar, maka juga tidak banyak-banyak yang terlibat. Jadi hanya melibatkan beberapa neuron aja gitu ya, itu gerak refleks. Jadi ini sebenarnya gerak yang pertama kali muncul ketika ada bahaya yang datang ke tubuh gitu ya. Nah, pertama kali muncul itu ya pada sesaat itu aja gitu ya. Kalau di waktu kemudian walaupun nggak lama setelah itu terjadi gerakan-gerakan yang lain itu bukan refleks lagi gitu ya. Nah, biasanya untuk gerak refleks itu ada istilah mengenai ini lengkung refleks, busur refleks atau sebenarnya namanya lintasan gerak refleks. Jadi kalau ada sesuatu datang ke tubuh dan itu kemudian berbahaya, maka impuls atau ya impulsnya itu lewat mana aja gitu. Itu lintasan gerak refleks atau disebut dengan lengkung refleks atau disebut dengan busur refleks. Nah, ini adalah jalurnya. Jadi kalau ada rangsang, pasti diterimanya oleh reseptor indera kan ya. Nah, pasti kemudian urusannya lanjut ke neuron sensorik. Ini kan biasa banget. Sebenarnya jalurnya juga biasa sih sebenarnya. Cuma nanti yang lainnya yang membuatnya berbeda saya jelasin ya. Jadi ada rangsang, diterima reseptor, kemudian akan diteruskan ke neuron sensorik. Nah, menuju kemudian ke pusat refleks. Pusat refleks itu ada dua, sumsum tulang belakang dan otak. Tapi sumsum tulang belakang disebut duluan, dia adalah pusat refleks utama. Gitu ya. Baru kemudian atau otak. Ini bergantung nih sebenarnya. Jadi pusat refleks adalah sumsum tulang belakang. Otak juga bisa jadi pusat refleks. Kalau otak itu kan bisa olah data, bisa mikir, bisa menyimpulkan, bisa interpretasi. Kalau sumsum tulang belakang enggak. Karena sumsum tulang belakang itu dia pusat gerakan-gerakan otomatis, pusat gerakan organ dalam, dan pusat refleks gitu ya. Kalau sumsum tulang belakang bisa buat mikir mah enak ya. Ulangan matematika pakai otak, ulangan biologi pakai sumsum tulang belakang gitu kan ya. Nah, sayangnya sumsum tulang belakang nggak bisa buat mikir, dia nggak bisa olah data gitu ya. Jadi kalau disebut gerak refleks dan lintasannya lewat otak gitu ya, itu pun otak tidak melakukan olah data.
Jadi gerakan yang muncul itu beneran gerakan spontan otomatis sederhana, walaupun lewat otak gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya ketika peristiwa itu terjadi, yang pertama refleks itu kemudian terjadi, maka dengan cepat juga berita tentang bahaya yang datang ke tubuh kita itu akan lanjut menuju ke otak dan akhirnya kemudian otak akan melakukan interpretasi data dan kemudian sadar ada apa nih barusan gitu ya. Nah, tapi itu udah bukan gerak refleks lagi ketika kita sadar ada sesuatu datang ke kita gitu ya. Misalnya lagi nyiris-nyiris bawang. Tiba-tiba jari kita kepotong. Nah, itu gerak refleks. Nah, selanjutnya berita tentang terpotongnya tangan oleh pisau itu akan sampai ke otak dan kemudian berdarah. Nah, itu udah bukan refleks lagi. Kemudian kita udah, ya itu udah nggak refleks lagi. Tapi yang pertama, gerakan pertama yang kita terkaget-kaget itu, gitu ya. Maka itu yang refleks, gitu ya. Nah, jadi di tubuh juga ada nanti bagian yang kemudian mengerem, kalau nggak salah kinestetik otot ya, mengerem supaya gerak refleks itu tidak berlebih-lebihan, gitu ya. Ngiris bawang terus ke iris, pisaunya kelempar jauh, ada orang lewat, kacau banget kan gitu kan ya. Jadi itu ada juga yang ngerem supaya gerak refleks itu tidak terlalu bombastis gitu ya. Jadi tiap orang beda-beda nih dalam menanggapi refleks gitu ya. Ada yang lebay banget, tapi ada juga yang udah kepotong juga dia masih anteng aja gitu ya. Nah, berarti kan di tubuhnya kepotong tadi itu tidak dianggap sebagai bahaya banget gitu kan ya. Nah, oke. Setelah sampai ke pusat refleks, maka akan dilanjutkan ke neuron motor, kemudian ke efektor. Ini kan biasa ya jalur kayak gini. Jadi kalau apa bedanya Bu sama gerak biasa? Kalau gerak biasa ya rangsang, reseptor, neuron sensorik, kemudian otak gitu ya. Walaupun menuju ke otak itu lewat sumsum tulang belakang. Nah, lewat sumsum tulang belakang sampai ke otak, datanya diolah, diinterpretasi, kemudian kita sadar ada apa nih gitu ya. Kemudian dioperlah itu kesimpulannya ke neuron motor dan ke efektor gitu jalurnya. Nah, sekarang apalagi yang membedakan dengan gerak biasa ya, ciri gerak refleks adalah hukum all or none tidak berlaku. Kemarin kita bahas bahwa potensial aksi itu berlaku hukum all or none. Kalau mencapai nilai ambang, ya diproses sampai selesai, ada itu potensial aksi. Tapi kalau tidak mencapai nilai ambang, tidak dianggap ada apa-apa dan tidak harus ada apa-apa proses selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian jadi syaratnya mencapai nilai ambang akan diproses gitu ya. Nah, kalau gerak refleks semakin gede rangsangnya, semakin kuat responnya gitu ya. Nah, tujuan utamanya tadi adalah menyelamatkan diri gitu misalnya. Dan kemudian ada ketaatan berulang. Apa itu ketaatan berulang? Nah, itu adalah kalau misalnya bahaya itu datang lagi di kemudian hari, bahaya yang sama datang di kemudian hari, maka cara kita menanggapinya sama kayak gitu juga, kayak kemarin juga gitu ya. Misalnya jadi jalan nggak pakai alas, kemudian ketusuk lurik, kaki diangkat, misalnya begitu ya. Nah, besok lagi kayak gitu lagi, ya kayak gitu lagi, kaki diangkat lagi, begitu terus, sama persis gitu ya. Nah, karena tadi kita nggak pakai mikir, ini apa, pokoknya telapak kaki sakit, dan kemudian kita berusaha menghindari dari sumber yang menyebabkan kaki kita sakit gitu ya. Ketika kemudian kaki diangkat, kemudian lompat ke kanan, tiba-tiba di kanan ada got, nyemplung got, itu udah kompleks banget gitu ya. Itu udah enggak begitu. Jadi yang pertama doang yang kaki diangkat doang gitu ya. Oke. Nah, ketaatan berulang itu kemudian dicoba di laboratorium oleh para ahli menggunakan hewan-hewan percobaan. Biasanya hewan percobaan yang digunakan untuk membuktikan ketaatan berulang adalah katak, gitu ya. Katak itu kan kulitnya tipis ya. Ini ada katak dengan dua keadaan. Katak A nggak diapa-apain, gitu ya. Katak B itu otaknya dirusak. Gimana ya cara merusak otak gitu ya, otaknya katak. Nah, biasanya ini bukan sesuatu yang rumit ya. Kepalanya katak, kemudian di bagian bawah kan dia nggak punya leher kan. Ada bagian yang agak cekung gitu ya. Nah, kemudian menggunakan jarum
jarum bedah, jarum penusuk ya. Kalau bedah-bedah tuh ada jarum-jarumnya yang buat apa namanya membentangkan hewan percobaan itu ya supaya nggak kemana-mana. Nah itu pakai jarum kayak gitu, terus yang legok tadi ditusuk masuk, plus setelah masuk itu di area kepalanya, kemudian jarumnya diputer. Otaknya rusak. Maaf ya, nasibnya hewan percobaan begitu. Nah, jadi ini katak A yang nggak diapain, yang normal, kemudian katak B yang nggak punya otak. Karena otaknya udah dirusak gitu ya. Nah, berarti dia punya sum tulang belakangnya utuh kan ya. Yang B ini sum tulang belakangnya utuh. Oke. Kemudian ada kertas saring dan kemudian ada senyawa asam kuat. Jadi kertas saringnya dicelupin ke asam kuat. Jadi sekarang kertas saringnya mengandung asam kuat gitu kan ya. Nah, kemudian katak B yang tadi otaknya udah dirusak itu, pada katak B itu kertas saring tadi ditempelin ke punggungnya si katak. Nah, tadi saya bilang katak itu kulitnya tipis ya. Nah, asam kuat itu kayak bikin nggak nyaman, perih-perih gimana gitu kali ya. Ini udah hasil wawancara dengan katak-katak tadi loh ya. Perih Bu gitu ya. Nah, nah apa kemudian yang terjadi? Maka kemudian kaki-kakinya tuh gitu loh. Kayak nendang gitu kan ya. Nah, kayak gitu. Ulang lagi, tak lagi di punggungnya, begitu lagi gitu ya. Sampai puluhan kali itu diulang, maka responnya si katak sama gitu kakinya pokoknya begitu gitu ya. Oke, sudah. Karena sama terus ya udah berpuluh-puluh kali. Sekarang katak A yang nggak diapa-apain tadi, yang otaknya masih utuh gitu ya. Tempelin juga di punggungnya sama gitu ya. Nah, yang kedua ini udah agak beda nih gitu ya. Yang ketiga ditempelin, dia kabur, dia lari gitu ya. Berarti yang di kedua dan ketiga itu kemudian data tentang adanya sesuatu yang tidak nyaman di punggung itu udah sampai ke otak dan kemudian sudah mulai diolah dan kemudian udah terjadi perdebatan di otak, ini ada kayak gini, gue mau ngapain, gue harus gimana gitu. Sampai kemudian kesimpulannya lari, datang satu kali lagi lari gitu ya. Maka kemudian larilah katak si A ini yang masih punya otak gitu ya. Nah, maka kalau gerak refleks tadi karena datanya tidak diolah, maka gerakannya akan sama walaupun bahayanya berulang-ulang datang gitu ya. Sedangkan katak yang utuh dia masih punya otak, berita tentang datangnya bahaya di punggungnya itu akan sampai ke otak, kemudian akan diolah datanya dan kemudian terjadilah respon yang akan berbeda gitu ya dengan katak yang tadi nggak pakai olah data gitu ya. Nah, jadi kalau masih otaknya bisa dipakai gitu ya, dibilangin satu kali, nggak nurut, dibilangin 2 kali, nggak nurut juga ya, dibilangin 3 kali, nggak nurut juga. Pakai sumsum tulang belakang nih anaknya, nggak pakai otak nih kayaknya gitu ya. Nah, jadi otak dipakai buat mikir ya. Jangan bentuknya gerak refleks ya, begitu aja, nggak berubah-berubah. Oke, ya, canda. Oke. Nah, gerak refleks ada beberapa macam. Ada refleks tak terkondisikan atau refleks turunan, ada refleks yang terkondisikan atau bersyarat. Nah, refleks yang tak terkondisikan itu menunjukkan adanya hubungan dan ciri yang diwariskan, tidak bergantung pada pengalaman pribadi. Jadi nggak perlu ada pengalaman sebelumnya, maka refleks itu akan terjadi dengan sendirinya. Kayak udah turunannya dari sononya begitu gitu ya. Misalnya contohnya kalau makanan masuk ke mulut, maka air liur itu akan keluar. Nah, itu otomatis refleks air liur akan keluar gitu kan ya. Nah, yang satu lagi refleks terkondisikan atau refleks bersyarat. Nah, ini harus berdasarkan pengalaman terdahulu gitu ya. Contohnya air liur itu udah keluar sebelum makanan masuk ke mulut karena melihat makanannya aja gitu ya, atau mencium bau makanannya aja, dan pernah melihat makanan kayak gitu, pernah mencium makanan yang baunya kayak gitu, dan itu enak gitu. Maka walaupun tidak sampai ke mulutnya, air liurnya sudah keluar karena ada pengalaman terdahulu gitu ya. Kalau di dunia ilmu perilaku hewan gitu ya, kalau anak-anak KBS tuh ada satu topik ya perilaku hewan yang nggak ada di kurikulum
sekolah gitu ya, mesti dikasihin. Kayak gini nih, ada tuh percobaan-percobaannya menggunakan hewan percobaannya anjing biasanya gitu ya. Jadi pada anjing itu diperdengarkan suara bel klining 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 klining, kemudian disajikan makanan di depannya dan dia kemudian makan. Begitu terus ya, diperdengarkan bel dulu, baru kemudian disajikan makanan. Selanjutnya bel dibunyikan, tapi makanan tidak disajikan dan air liur si anjing itu sudah menetes-netes, walaupun tidak ada makanan disajikan, gitu ya. Nah, ini adalah refleks yang terkondisikan karena sudah ada pengalaman sebelumnya, gitu ya. Nah, berdasarkan sistem saraf pusat yang terlibat, maka ada refleks otak dan refleks sumsum tulang belakang. Nah, kapan refleks otak, kapan refleks sumsum tulang belakang? Nah, yang namanya gerak refleks itu mencari lintasan terpendek gitu ya. Kalau bahaya yang mengancam itu letaknya lebih dekat ke otak, maka dia lintasannya lewat otak gitu ya. Kalau bahaya mengancam itu lebih dekat ke sumsum tulang belakang, maka dia akan lewat sumsum tulang belakang gitu. Maka di sini ada ataunya nih ataunya bergantung pada kasus berarti kan ya. Nah, jadi gini, kalau ada soal tentang gerak refleks dan disebutkan kasusnya, berarti tadi cari lintasan terpendek. Biasanya yang bahayanya di daerah kepala, maka lintasannya lewat otak. Walaupun hasilnya bukan dari hasil pemikiran gitu kan ya. Nah, jadi kalau nggak ada kasusnya, ini soal tentang gerak refleks, kemudian disuruh ini lintasannya lewat mana kan gitu ya. Tapi nggak ada kasusnya, maka pilihlah yang sumsum tulang belakang karena pusat refleks adalah sumsum tulang belakang gitu ya. Ini saya udah kasih tahu loh ya gitu ya. Tuh. Tapi harusnya soal gerak refleks itu ada kasusnya gitu ya. Nah, jadi contoh yang refleks otak itu misalnya tiba-tiba di depan mata itu ada sinar terang banget. Maka secara refleks mata itu mengecilkan pupil atau kemudian menutup kelopak mata, merem gitu ya. Nah, gerakan tadi mengecilkan pupil atau kemudian menutup kelopak mata itu adalah refleks otak karena dari mata ke otak lebih dekat dibanding dengan dari mata ke sumsum tulang belakang gitu ya. Nah, apa contohnya refleks tulang belakang? Contohnya adalah refleks lutut. Ini juga terkenal banget nih refleks lutut ya. Nah, ini kamu bisa coba nih ya di rumah sendiri. Ada di bagian tertentu dari lutut kita yang ujung neuronnya itu dekat banget sama kulit gitu ya. Nah, kalau bagian itu kemudian diketuk, diketuk. Nah, ini pakai palu nih, diketuk pakai martil gitu ya. Maka kemudian neuron mendeteksi rangsangan pada dengkul. Nah, kemudian diteruskan ke neuron sensorik. Jadi ini yang biru nih neuron sensorik menuju pusat refleks, sumsum tulang belakang. Ini adalah potongan melintang dari sumsum tulang belakang, gitu ya. Nah, ini adalah neuron sensorik. Ini badan selnya, dia ada di ganglion, gitu ya, di sebelah luar dikit dari sumsum tulang belakang. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini bisa dua macam nih. Bisa kemudian langsung diteruskan ke neuron motor. Nah, di sini ada sinapsis ya. Nah, neuron motor gitu ya. Bisa juga melalui neuron asosiasi dulu. Ini ada sinapsis, di sini ada sinapsis ya. Bisa melalui neuron asosiasi dulu, baru ke neuron motor. Jadi ya, di sumsum tulang belakang, impuls diteruskan ke neuron motor atau melalui neuron penghubung untuk ditanggapi. Nah, diketok di situ berasanya juga di situ dong ya, bukan diketok di lutut, kerasanya di mana. Maka neuron motor dan neuron sensorik biasanya berdampingan gitu kan ya. Maka apa ini responnya ketika lutut ini diketuk begini? Responnya adalah gerak refleks yang menendang. Ini nendangnya otomatis, bukan karena emang sadar gua mau nendang, enggak, dia otomatis gitu ya. Dicoba nanti ya. Kalau orang mau bekerja di lapangan pekerjaan tertentu, kadang memerlukan refleks yang tinggi. Nah, kalau lagi ngelamar itu salah satu tes kesehatannya nih, diketok-ketok nih dengkulnya. Misalnya mau jadi TNI, mau jadi polisi gitu ya. TNI kan refleksnya mesti cepat. Ada musuh dor, dia kan mesti cepat bereaksi gitu ya. Kalau refleksnya nggak cepat reaksinya, bisa mati waktu latihan ya, belum pernah aja udah mati entar gitu ya. Nah, maka ada pekerjaan-pekerjaan tuh yang menuntut refleksnya cepat banget gitu ya. Nah,
Mungkin atlet juga begitu, kayaknya dia mesti refleksnya cepet ya. Nah, itu adalah contoh dari refleks tulang belakang, gitu ya. Jadi ada refleks lutut, kemudian ada refleks pupil untuk refleks otak. Biasanya itu udah kayak standar gitu ya, contoh-contoh untuk refleks otak, contoh-contoh dari refleks tulang belakang.